Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kajian Tauhid halaman 9. Ilmu wahdaniyah sudah? Baik, ini kebalik satu. Ilmu qaid. Soal kaifal i'tiqadu bi'ilmillahi ta'ala. Bagaimana meyakini dengan sifat ilmunya Allah Ta'ala. Huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil ilmi, yaitu bahwa kita meyakini sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan ilmu, wa annahu bikulli syai'in alim, dan bahwasanya Allah terhadap segala sesuatu yaitu maha mengetahui. Ya'lamul asya'a kullaha, Allah tahu akan segala sesuatu seluruhnya, zahiraha lahirnya, wa batinaha dan batin. Wa ya'lamu adada habbatir ramali, dan Allah tahu akan bilangan biji butir-butiran pasir, wa adada qataratil matari, dan bilangan tetesan hujan, wa uraqi syajari, dan daun-daun pepohonan, wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah tahu akan sir, rahasia, wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi lagi. La takhfa alaihi khafiyatun, tidak samar atas Allah oleh sesuatu yang samar. Wa ilmuhu laisa bimuktasabin, dan ilmunya Allah itu tidak diusahakan, tidak hasil belajar. Bal ya'lamul asya'a fil azali qabla wujudiha, bahkan mengetahui oleh Allah akan segala sesuatu pada zaman azali sebelum adanya sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini memasuki pembahasan sifat ilmu. Seorang muslim wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat bahwa Allah itu punya sifat, namanya sifat ilmu. Apa itu sifat ilmu? Sifat ilmu itu adalah sifat Allah yang qadim, yang ada pada zat Allah, yang dengan sifat itu Allah tahu segala yang diketahui, baik yang wajib, yang mustahil, maupun yang jaiz. Ilmu lawanannya bodoh. Jadi andai Allah tidak bersifat ilmu, pastikan lawanannya bodoh. Kalau Tuhan bodoh, akal sulit nerima. Bagaimana ya bisa bikin langit tanpa tiang, yang bikin bodoh? Sulit banget diterima. Tidak mungkin. Bikin manusia kayak begini sempurnanya, yang bikin bodoh, sulit diterima pakai akal. Begitu. Jadi
akan berkata bahwa Tuhan itu bersifat ilmu. Agama wajibin muslim yang berumur 15 tahun ke atas tertanam di dalam hati sanubarinya bahwasanya Allah itu bersifat ilmu. Tahu apa? Apa saja Allah tahu. Termasuk corona, Allah tahu. Obatnya, Allah tahu. Termasuk Masjid Al-Muflihun, ada berapa ini pasirnya, tukangnya aja nggak tahu berapa pasirnya. Kalau Allah tahu, segalanya diketahui oleh Allah. Allah tahu. Kita jadi yang kita kerjain, kita nggak tahu yang kita kerjain, tapi Allah tahu persis jumlahnya. Kalau kita, padahal kita yang ngerjain, kita nggak tahu. Itulah manusia. Contoh, ini bapak-bapak nih yang ngaji nih, kira-kira punya dosa nggak? Halo, punya dosa nggak? Punya. Berapa dosanya? Yang bapak kerjain aja kagak tahu. Tuh manusia tuh bodoh. Manusia yang dia kerjain kagak tahu. Allah tahu itu dosa kita berapa. Yang dari dulu pulang ngaji ngambil mangga orang, tahu semuanya enggak lepas dari pengetahuan. Semuanya diketahui dong. Begitu. Semuanya, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah tahu yang di langit, yang di bumi. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu yang di dalam hati, yang dinampakkan, semuanya tahu. Sampai ada berapa butiran pasir di padang Sahara, Allah tahu, sebab Dia yang nyiptain. Ada berapa tetesan hujan, Allah tahu. Ada berapa daun-daunan di pohon, Allah tahu. Lubuk hati, Allah tahu. Yang paling dalamnya, Allah tahu. Tahu. Semuanya diketahui Allah. Maka pandemi ini namanya musibah kecil. Corona ini namanya musibah kecil. Musibah yang terbesarnya hilangnya ganjaran pahala karena kita banyak mengeluh dan suudzon kepada orang lain. Itu musibah besar. Jangan-jangan dia ada corona. Begitu. Itu namanya suudzon kepada orang lain. Itu dosanya besar. Oleh karena itu, dan Allah tahu tuh bukan hasil belajar kayak kita. Kalau kita nih ya, semua jawabnya pasti belum. Ya itulah kita manusia. Yang ngaji, yang kita udah pelajari dari ilmu Islam, ama yang belum, banyakan mana? Banyakan yang belum. Baik. Yang udah kita pelajari, yang kita udah deres-deres, kita ulang-ulang di rumah, ama yang belum, banyak mana? Belum. Tuh begitu. Manusia bodoh. Nggak ada manusia yang pintar. Nggak ada.
Harta dokter. Nggak ada yang pinter. Semua manusia itu bodoh. Dokter, coba aja kita datang ke klinik dokter. Dia bertanya sama kita, ada keluhan apa Pak? Nanya begitu nggak? Nanya. Yang jawab siapa? Lah kita. Demam. Kan kita jawab. Kan dia nggak tahu berarti. Habis kita jawab demam, dia nanya, udah berapa hari? Itu berarti tahu apa bodoh? Bodoh. Kita tahu, kita jawab, udah 3 hari. Dia nanya lagi, udah minum obat apa? Kan nanya. Kan kita tahu, kita jawab, udah ini. Maksudnya dia nggak bakal kasih itu, takut dikata bodoh sama dia. Dan kita sebutin gak bakal dikasih sama dia. Habis itu dia nanya, punya riwayat penyakit lain nggak? Kan nggak tahu dia. Ada. Habis itu kita suruh tiduran di kasurnya dia. Mangat, suruh mangat, senter, tepuk-tepuk perutnya. Habis itu bikin coretan, bayar apa? Bayar apa ini? Bayar apa? Nanya. Dia habis nanya, tadi yang kita bayar. Yang jawab yang bayar. Dia nanya. Begitu nggak? Iya. Kan dia nggak tahu. Emang manusia nggak ada yang tahu. Manusia. Maka datang ke dukun, pengen warungnya laris, disebut orang pintar. Orang pintar. Berarti yang datang nih orang iya bodoh. Bener nggak? Yang datang orang yang mau bodohin sama dia datang ke Simbah, sorbannya 15 meter. Ada apa Bapak? Ini warung saya ini menurut usahanya. Kata Simbah, Mbah, ente ini ada yang benci. Kata Mbah, kata kita, oh begitu ya. Ini namanya orang bodoh begitu. Oh begitu ya. Mbah, orang mana makan merem-merem? Orang dekat. Kata siapa? Orang dekat. Si Anu nih, kata kita, udah mulai mau pinter. Si Anu, kata kita. Nanya lagi, Bang, siapa orangnya Bang? Biar jelas. Takut fitnah. Nggak usah. Itu karena yang datang nih orang yang mau dibodohi. Cerdas dikit lah. Kalau datang sama dukun, cerdas dikit. Datang. Usaha menurut ente ini ada yang benci. Bah, manusia mah dari dulu. Jangan kayak model saya yang dosanya banyak. Nabi Muhammad dia nggak ada dosanya. Ada yang benci manusia. Ada yang benci. Cerdas. Iya. Bila Nabi Muhammad ada dosanya nggak? Ada akhlak buruknya nggak? Enggak. Dikit aja ada nggak? Enggak. Ada yang benci nggak? Banyak nggak? Bias. Kita iya. Oh begitu.
manusia mah ada juga yang demen. Ini udah biasa manusia. Itu udah biasa. Orang mana Pak? Orang dekat. Ya. Iya Pak, orang dekat. Orang Papua kenal saya juga kagak. Gimana mau bencinya? Mana-mana juga orang dekat. Itu nggak perlu lu Bah pakai menyan-menyan. Gue juga bisa. Ya. Jangan nurut aja, bodoh-bodohin. Begitu. Biasa. Orang dekat. Iya orang dekat. Orang Papua kenal kita juga kagak. Begitu. Gimana mau benci kita kenal juga kagak. Begitu. Jangan model bodoh-bodoh. Nah, udah ada ratib, baca. Orang yang baca ratib itu rezekinya luas. Amalan Rasulullah semuanya baca. Tapi jangan 2 minggu sekali bacanya. Ya kita perut lapar makan 2 minggu sekali, keburu modal. Ya, tiap hari. Insya Allah itu Maha tahu. Tidak ada manusia yang tahu, tidak ada. Kalau ada manusia yang tahu, itu karena Allah beri pengetahuan. Maka bergantunglah sama Allah. Biar kita jangan bingung kayak corona. Kalau saya nanya ke Bapak, udah ada obatnya belum? Hah? Belum. Baik. Saya biar cerdas sedikit. Saya mau tanya ke Bapak. Pernah dengar nggak ada orang kena corona sembuh? Pernah. Banyak nggak? Banyak. Diobati nggak? Diobati nggak? Diobati. Dia sembuh dari mana dia? Diobati nggak? Diobati. Jadi ada obatnya nggak? Dia ada, mau aja dibodoh-bodohin. Ini kita biar cerdasan dikit. Ada yang sembuh nggak? Banyak nggak? Diobati nggak? Berarti ada obatnya nggak? Obat itu aja dibilangin sama orang muflihun. Nih saya ngobatin ini, sembuh pakai obat ini. Masyarakat pada minum obat ini. Nggak usah ente ke rumah sakit, begitu. Bener nggak? Aduh, ini jangan sampai ini digiring aja mau berita nggak. Ada obatnya nggak? Ada. Yang sembuh banyak. Yang diumumin yang mati diumumin. Sembuh lah diumumin. Obatnya nggak dibilang. Dibilangin aja obatnya. Ngapain dibikin susah? Lah kan laku kan kita beli dah. Biar jangan ke rumah sakit jadi ribet. Yang kayak begitu. Swab tuh bayar nggak sih? Ya. Ya enggak. Jadi jangan mau digiring, jangan. Biasa. Dibikin susah-susah amat itu. Memang corona itu dikata luar biasa, kayak luar biasa, dikata kagak kayak kagak. Memang corona bisa ngeliburin sekolah, bisa. Jadi orang berangkat ke sekolah kagak. Corona tuh kagak. Bayaran mah full nggak bayarannya? Full. Kenapa mah kuota? Kan begitu ya. Begitu. Haji aja bisa ditunda. Corona. Jumat bisa ditutup corona. Cuman ada obatnya saja. Yang corona tuh ampun-ampunan. Pil namanya. Pilkada. Kalau pilkada kagak corona. Kalau pil apa? Pil apa? Kalah. Jadi saya mau pengen pilkada tiap hari biar corona nggak ada. Kalau ngumpul sholat ngaji kagak boleh. Tapi kalau ngumpul
Pilkada boleh. Emang corona milih-milih. Ini bener apa kagak ini? Iya, makanya pilkada tiap hari aja. Tiap hari ya? Enggak Pak. Jadi corona tuh takutnya sama pil. Pil apa? Iya, pilkada doang. Jadi saudara, Allah tuh bersifat ilmu. Karena Allah bersifat ilmu, Allah tahu, maka kita gusar aja Allah tahu. Belum minta aja Allah tahu gitu. Tahu. Maka kata cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali Jalabidin menyatakan ajib betul lima yahtami bitta'am lima berarti wala yahtami minadunub lima rifat. Kata cicitnya Nabi, aku heran sama orang kampung tuh, banyak pantang, ditawarin mau minum kopi, enggak, asam lambung, asam lambung. Daging sapi, enggak, kolesterol. Padahal Pak, yang namanya sapi tidak mengandung kolesterol. Itu hasil penelitian. Jadi apa? Ngandung anaknya. Ngandung apa? Anak sapi. Enggak Pak. Daging kambing, darah tinggi. Emping, asam urat. Jadi abang nih mau minum apa, makan apa? Saya mah nasi putih sama garam. Ya Allah, di dunia sengsara. Itu duit banyak, akhirnya nggak apa-apa, nggak bisa dipakai. Ada dua tipikal manusia, bosnya, majikannya memiliki tapi tidak menikmati. Tapi pembantunya, ya Allah, ngopi udah kayak sholat 5 kali sehari semalam. Ngopi 5 kali sehari semalam. Emping stokles habis, daging kambing sate 25 tusuk, sop iga makan. Ini pembantu namanya menikmati tapi tidak memilih. Kalau saudara dikasih pilihan ini dua, milih mana? Memiliki tidak menikmati, apa menikmati tidak memiliki? Iya. Jadi makanan dalam Islam tidak ada pantang, kata cicitnya Rasulullah. Ali bin Husain putra Fatimah putri Rasul. Tidak ada pantang, makan aja. Apa kayak tidurnya dibikin usaha begitu, makan. Udah tahu orang Betawi, udah boleh makan nasi, makannya kentang, tak hancur. Orang makan roti habis 2 kali, ditanya udah makan belum? Kalau belum kena nasi, bener nggak? Iya, belum. Suruh makan kentang, makan nasi. Jangan agak makan, nggak ada mentah. Dalam Islam tidak ada mentah. Makan, Quran bilang kulu, makan yang halal.
yang bakal jadi penyakit yang haram. Sate kambing dapat nyolong, penyakit. Yang halal memakan, washrabu, minum. Allah tujuh, wala tusrifu, jangan berlebihan. Itu aja. Sate kambing itu bakal menjadi darah tinggi kalau habis sepaha. Kalau habis, kalau timbang 2 tusuk 3 tusuk beli durian, beli 1 biji, makan 1 mata, sisanya sedekahin. Obat bagi sama temennya, girang nggak? Begitu hidup, ndak usah pantang, dibikin susah hidup di dunia. Mau ngapain? Pantang-pantang, ndak usah makan. Jadi adakah pantang? Ada. Pantang apa? Ama dosa. Itu kudu pantang. Kata Imam Ali Al-Abidin, ku heran sama orang kampung, ama makanan pantang, khawatir berbahaya. Baru khawatir udah pantang, tapi tidak pantang dari dosa. Padahal bukan khawatir berbahaya, pasti bahaya. Yang pantang mau dosa, ama dosa tuh pantang. Makanan orang halal, makan, jangan dibikin susah. Kalau kita nanti di akhirat masuk surga, udah di dunia sengsara, akhirat masuk neraka, ya ciloko 12. Yang enak mau masih hidup, kalau udah mati baru pantang. Begitu, makan aja. Ini biar bener mindsetnya, selalu benerin. Jangan pantang, makan aja. Udah otaknya pengen banget makan lebih, makan aja 2 biji mah buat obat. Begitu. Wong otak tuh kalau udah pengen makan emping, otaknya ke situ mulu. Tambah jadi penyakit. Pengen makan kambing, makan aja. Beli yang banyak, 50 tusuk, makan 2 tusuk, sisanya kasih. Begitu. Obat lagi as-shadaqatu tadfa'ul bah. Begitu itu. Allah tahu. Jadi yang Allah tahu jumlah dosa kita, itu aja tuh yang ditobati. Yang dipusingin corona enggak usah, biasa aja. Jangan suudzon sama orang. Ini ada corona. Ya, lihat teman-teman kita. Waktu kemarin sholat Jumat rada susah. Ada orang sholat Jumat, sok suci, begitu. Sampai sekarang belum ke masjid kalau Jumat. Ada nggak yang kayak begitu? Malu air. Itu namanya penyakit hati. Biasa aja. Biasa aja. Jadi Allah itu bersifat ilmu. Mustahil bodoh. Allah tahu. Rezeki kita juga Allah tahu. Yang tenang aja, orang tidak bakalan mati karena corona, tapi orang bakalan mati kalau rizkinya habis. Kalau rizkinya belum habis, nggak bakalan mati. Berarti kita masih hidup, rezeki kita masih bukan ada doang, masih banyak. Jangan takut, jangan takut. Nyamuk, tahu nyamuk nggak? Tahu. Hah? Halo, tahu nyamuk nggak? Tahu. Tahu nyamuk nggak? Tahu. Baik. Kakinya berapa? Katanya tahu.
Sok tahu. Kakinya berapa? 6. Kudu tahu. Kalau aku tahu mah, ini mau tahu nama doang nih. Ini sering ketipu nih. Ada orang naik Mercy, hitam metalik, orang kaya, bukan bengkel, karyawan ngetes. Begitu. Lihat bungkus doang, udah tahu aja, belum tentu. Kakinya berapa? 6. Ada sayapnya nggak? Berapa? 4. Ingat? 4. Ada matanya nggak? Ada. Berapa? 2. Mata nyamuk sama mata dokter, gedean mana? Gedean mana? Mata dokter. Sama dokternya? Gedean mana? Apalagi lagi sama mata dokter masih gedean mata dokter. Itu dokter waktu ngoperasi bininya bapak-bapak nih, operasi sesar, lampunya kurang, ini mesin beliau kurang, banyak lampunya. Kalau ngoperasi itu banyak, terang banget. Ruang operasi banyak, mata gede begitu, lampu banyak, nusuk masih salah. Masih salah, menyuntik salah itu, nyari urat, mungkin padahal matanya gede, lampu banyak. Lah nyamuk matanya kecil begitu, kecil. Udah begitu ya Rabbana, orang muflihun kejam, lampu dimatiin, malah lah kan tambah gelap. Udah mata kecil, lampu dimatiin. Apa nggak kejam itu? Udah begitu pakai autan lah. Habis pakai autan, pakai selimut, nyamuk. Kalau cara kita, ya Tuhan, mata gua kecil, digerapin lagi, pakai autan lagi, pakai selimut lagi. Gimana saya harus nyedotnya? Dia tidak bingung. Gua punya Allah yang Maha Tahu. Boleh lu orang muflihun, lu gelapin. Boleh lu pakai autan yang banyak kayak terserah. Boleh lu pakai selimut. Gua punya Tuhan yang tahu kebutuhan makhluknya. Gua mesti makan. Makan besok sekarang, karena dia yakin Allah bersifat ilmu. Ada nyamuk nggak? Banyak nggak? Nyamuk terus. Masa kita yang matanya gede kayak begini, ada tangan, ada kaki, ada akal, bingung mikir hidup, kalah tauhidnya, amin. Nyamuk aja mantap, nggak usah bingung. Ini melotot-melotot ngerti apa ngantuk nih? Biar paham nih, ya? Ngerti nggak? Alhamdulillah. Jangan ambil darah. Allah itu tahu. Jadi kalau dinas, mobil dinas pemerintah tuh yang plat merah, camat dikasih mobil oleh pemerintah, itu kira-kira bensinnya dipikirin nggak? Hah? Ada anggarannya nggak? Allah kalau nyipta kita dan tahu kebutuhan kita, rezeki kita dipikirin oleh Allah. Anggarannya, ada anggarannya juga. Ada anggarannya dari Allah. Tuh susah-susah dan lockdown udah 6 bulan lebih ini. Makan nggak? Makan nggak? Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam? Batagor? Siomay? Itu sih beneran susah. Kenapa ngeluh? Maka corona itu bala ringan. Yang terbesar mengeluh.
rugi 2 kali balik. Apa yang mau dikeluhi? Dari dulu dipikirin sama Allah, masih makan sampai detik ini. Lockdown juga ya Allah, berat badan nambah. Coba itu toaf mulu, nggak ke Mekah, dari meja makan ke kamar, kamar meja makan kamar. Apa nggak berat itu badannya? Coba lama nggak ketemu, nggak ke lockdown, pipinya udah bentul aja. Lah itu ngaku susah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau ngapain? Jangan dibikin susah. Tauhid kita yang berat. Allah Maha. Jalanin aja tugas kita biasa sehari-hari. Ya. Kalau kita ke warung banyak pembeli, bukan otak kita cerdas. Siapa itu pembeli, kenal juga ke agama, kita sampai beli. Allah tahu kita butuh rezeki. Didatengin pembeli jauh-jauh, ya Allah dari Senen belikan cupang. Mana jalan ke dalam-dalam megang, tahu dia. Benar nggak? Jangan dibikin susah. Allah tahu. Yang harus disusahin dosa kita nih, Allah tahu, yang kita nggak tahu. Ini nih yang disusahin. Yang bikin corona, mikirin dosa. Yang udah tobat sama yang belum, yang mana nih? Yang udah tobat yang mau diterima sama yang belum, yang mana ini? Pikirin itu aja sebelum kita wafat. Jangan mikirin corona. Begitu. Mikirin kita punya dosa nih sabar. Nggak pernah dipikirin. Nggak pernah mikirin. Aman aja. Jangan pikirin. Wong Nabi aja, Nabi ya kagak ada dosanya. Istighfar 100 kali sehari. Itu gak ada dosanya, Nabi. Masa kita yang banyak dosanya nggak mau istighfar? Ada apa? Tauhid kita bermasalah. Yang tenang aja. Jadi biasanya Allah tahu segalanya. Tahu. Coba kita pikirin dulu belum nikah, kakak beli sendok, kakak beli garpu. Sekarang ya Allah sendok ada nggak di rumahnya? Banyak nggak? Lahir nggak punya baju. Sekarang nih malam ini punya baju nggak? Banyak nggak? Apalah nikmat Allah yang didustakan. Banyak banget dikasih sehat segala macam. Mau ngeluh. Udah tahu kemarin belum corona juga nggak demen sama masjid. Ditambah ditakut-takut corona, buat jadi bantalan. Alasan doang tambah. Repot. Sedang Islam itu kasihnya 2 pilihan. Muslim tuh ada di hati kecilnya cinta sama masjid, ada kalau Muslim. Cuman agama dikasih 2 pilihan. Mau jalan sendiri monggo atau mau milih dianterin. Kira-kira pilih mana? Dianterin. Berkat. Jalan sendiri ah. Milih jalan sendiri apa dianterin? Jalan sendiri. Jalan sendiri. Iya dianterin. Benar nggak Pak? Jadi kita jangan begitu amat. Ya biasa. Jadi Allah tahu kebutuhan kita. Maka dan Allah tahu standar kita untuk dapetin surga belum cukup. Allah tahu standar kita biar dapetin surga Allah belum, maka masih diberi panjang umur untuk menambah ganjar. Banyak ibadah, bagus, banyak ibadah.
Allah tahu. Oleh karena itu, dengan kita mempelajari sifat ilmu ini harus betul-betul tertanam di hati kita. Kudu apa? Kudu takut berbuat maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin. Kenapa? Karena Tuhan kita bersifat ilmu. Allah tahu, Tuhan kita tahu. Begitu tahu, yang tidak nyata di mata Tuhan nyata. Tahu. Maka orang yang paham tauhid lebih banyak memuji Allah, tak banyak meminta. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, masyaknu wujudat tolak wa inna masyaknu an turzaqa husnal adab. Bukan akhlak mulia dalam bertauhid bila kita banyak meminta kepada Tuhan. Ada orang minta rezeki, minta ini, minta itu. Kayak Tuhan bodoh aja. Tuhan tuh bodoh apa tahu bahwa kita butuh rezeki? Tahu. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam waktu mau dibakar oleh Raja Namrud, malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, alaka haja. Kata malaikat Jibril, Ibrahim butuh bantuan enggak? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika falah. Ama ente Jibril kagak. Kata Nabi Ibrahim, Jibril kagak. Kata malaikat Jibril, iya mas saya kagak. Ama Allah, ada nggak proposal Anda yang mau diajukan? Anda mau dibakar, nggak ada yang diminta? Enggak. Ente mau dibakar? Sampai malaikat nanya, 5. Kenapa? Wahai malaikat Jibril, saya mau tanya, Allah tahu nggak kalau saya mau dibakar? Tahu. Allah tahu nggak kalau saya ini benar? Tahu. Allah tahu nggak kalau Namrud itu dolim? Tahu. Mau ngatur yang tahu? Orang bodoh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyakin baca itu. Yang banyak. Sehari wis warungnya laris. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Buat segitu aja, jangan banyak-banyak. Ditambah nikmat moral tambah panjang lagi. Ribet. Ini kita aja. Hasbunallah ni'mal wakil. Banyak tuh berapa? Yang 4.500. Kalau kita kan panennya pengen, nanamnya ogah. Benar nggak? Itu kan kita model. Kayak mau pengen wirid, nggak mau. Ada nggak yang model gitu? Sahabat, yang mana orang? Ada di sini. Gimana? Cukup yang nolong kami Allah. Udah cukup. Kata malaikat, kata Nabi Ibrahim, hasbunallah. Banyak orang. Allah tahu. Cuman kita nggak tahu tentang Tuhan. Jadi dianggap Tuhan itu bodoh. Bagi yang model begini, maka Nabi ajarin doa-doa. Nih kita rezeki, kata Nabi. Padahal ngatur Tuhan. Kalau rezeki saya di langit, turunin. Kalau ada di bumi, keluarin. Kalau jauh, deketin. Kalau dikit, banyak.
Yang namanya Tuhan itu ngatur apa diatur? Ngatur. Hah? Ngatur. Ngatur. Yang namanya hamba ngatur apa diatur? Kalau ada hamba ngatur-ngatur, namanya hamba apa? Ngelunjak. Hah? Ngelunjak. Ngelunjak. Itu turunin. Ngatur apa diatur? Minta. Ngatur itu. Ngatur minta. Ngatur apa diatur? Ngatur Tuhanmu kayak karyawannya. Sholat Tuhannya aja yang banyak. Paling banyak sholat duha itu 12 rakaat. Udah pernah belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin ini rahasianya dipanjangin umur. Karena kita belum sempurna ngamalin ajaran Nabi. 12. Biasanya kita punya cewek yang kita cintai, pengen ngasihnya dikit apa banyak? Ama Allah yang kita cintai, sholat dua pengen dikit pengen banyak? Diragukan. Allah hitung-hitungan. Akhirnya Allah rezekinya dihitung juga. Ya jangan salahin, kan empas. Pakai hitung-hitungan, Allah juga baginya. Coba kalau kita sholat duhanya nggak pakai hitung-hitungan, 12, Allah juga bakal bagi rezekinya. Dia nggak pakai hitung-hitungan, kan berimbang. Allah tahu, tanamin di hati. Allah tahu apanya. Jadi udah kita. Maka kalau kita jadi pejabat, bakal kita bilang, hei rakyat Indonesia, ini penyakit dari Tuhan yang nurunin, dan Tuhan kuasa ngilangin. Yang tahu obatnya Tuhan. Hei masyarakat yang muslim, ayo pada ke masjid, ayo pada musola, ke majelis, doa, istighosah, bantu kami. Ayo pada ke masjid, bantu kami. Karena yang kuasa ngilangin Tuhan. Tuhan tahu obatnya, biar kita dikasih pengetahuan tentang obatnya apa. Hei orang Kristen, ayo pada ke gereja, minta sama Tuhan Anda. Hei orang Hindu, pada ke pura. Begitu jadi tenang. Jadi umumin, hari ini mati 2000, hari ini itu mau. Jadi biar tenang orang tuh. Bener nggak? Begitu. Jangan jadi puyeng. Begitu. Mati bukan karena corona, karena jiwa dia ciut. Kayak nggak ada Tuhan. Begitu. Kayak nggak ada Tuhan. Allah tahu. Biasa aja dalam hidup biasa. Ada orang di rumah aja, dari dapur ke kasur, kasur dapur, cuci tangan 17 kali. Udah kayak sholat aja 17 rakaat. Udah usah di rumah aja mau kemana? Bingung. Jadi saudara, Allah tahu, dan Allah tahu batin kita, akhlak-akhlak buruk kita, Allah tahu. Makanya Nabi bilangin, kata Nabi, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbu. Sesungguhnya malaikat yang membawa kebahagiaan, yang membawa ketentraman hidup, tidak bakalan masuk ke rumah yang di rumah itu ada anjingnya. Yang rumahnya ada anjingnya, pastikan tidak bahagia. Begitu. Ini di rumahnya ada anjingnya enggak? Enggak ada. Berarti bahagia.
Bahagia nih. Ini yang bener nih, ragu-ragu. Begini. Anjing itu apa? Jadi anjing itu saudara dikasih makan dikit melet. Anjing dikasih makan dikit melet. Dikasih makan banyak melet juga. Jadi kerjanya anjing itu enggak ada dikit, enggak ada banyak, melet. Itu namanya anjing. Enggak bahagia. Ada orang dagang, untung banyak ngeluh, untung dikit ngeluh. Dan cuma ngipai juga ini ngeluh. Banyak ngeluh, dikit ngeluh. Ada nggak orang yang ngeluh? Katanya tadi gak ada anjing. Nah, tadi ditanya di rumahnya ada anjingnya enggak? Ada yang ngeluh nggak? Bagaimana? Malaikat pembawa bahagia itu enggak bakalan masuk ke dalam hati kita kalau di hati kita ada sifat ke anjing ngeluh melulu. Enggak bakalan bahagia. Orang yang tukang ngeluh enggak bakalan bahagia. Ngeluh itu pakai pikiran itu nikmat Allah. Nikmat Allah digunain buat jelek-jelekin Allah. Dosa? Allah tahu. Dibingung-bingungin corona kan sampai sekarang masih makan juga. Masih makan kan? Lama. Biasa. Jadi Allah tahu. Jalanin aja kewajiban kita sebagai hamba, biar kita benar-benar jadi hamba Allah. Inilah ngaji tauhid. Allah tahu sebelum kita lahir, Allah siapin kebutuhan kita. Bumi tempat berpijak, langit tempat bernaung, udara sebagai oksigen gratis. Allah siapin tenaga, tangan, kaki, semuanya. Hidup. Mau pensiun bingung, corona masih kerja bingung. No, lihat kan pensiun udah puluhan tahun, biasa aja. Ini berbicara jiwa. Jiwa ini jangan banyak dilihat-lihat status WA begitu. Quran aja kan. Jadi ya, jangan scroll dulu tasbih. Banyakin beristighfar Allah. Rezekinya banyak. Karena yang bikin seret rezeki itu bukan apa-apa, bukan corona, dosa kita. Dosa. Innal abda la yukhramu minar rizki bidzambil ladzi yusibu. Katanya seorang hamba itu diseretkan rezeki gara-gara punya salah sama Allah yang dia lakukan. Jauhi itu salah. Punya dosa, jauhi dosa. Ini yang paling penting. Ngaji sifat ilmu. Jadi Allah tahu jumlah dosa kita. Banyak kan istighfar. Yang dulu-dulu diingat kesalahan kita. Begitu. Istighfar aja banyak. Takut sama Allah, mati masih segudang dosa. Repot. Ini aja yang ditakutin, jangan corona. Sebab yang namanya dunia negeri ujian. Nih yakini saudara, habis virus corona bakal ada virus lagi. Bakal ada. Habis virus lagi bakal ada virus lagi. Biasa. Emang begitu. Kenapa kudu ada virus? Itu karena Allah tahu. Virus itu kudu ada tuh karena Allah bersifat ilmu. Ada makhluknya namanya dokter. Petugas medis, dokter. Dokter ini sholat duha minta apa?
minta apa? Dokter sholat duha minta apa? Orang sakit. Dokter ini sholat duha minta apa? Minta apa? Rezeki. Rezekinya dokter dari mana? Iya. Jadi dokter sholat duha minta apa? Orang sakit. Sudah sholat duha minta sehat. Terserah Allah tahu. Kasihan kuliah mahal-mahal, kan harus dikasih makan juga mau begitu. Maka habis corona muncul lagi virus lain. Jadi jangan mikirin itu. Yang namanya laut, ombak dulu. Jangan mikirin ombak yang capek. Karena memang dari dulu yang namanya laut mah udah ada ombak. Yang dipikirin hati dengan perahu kita. Bagaimana ngadepin ombak gede, bagaimana ngadepin ombak kecil supaya perahu kita selamat sampai dermaga tujuh, dari Merak sampai Bakauheni. Begitu. Dunia ini negeri ujian. Sampai nanti tugas kita jaga hati kita, tauhid yang benar, supaya bagaimana ngadepin ujian begini, bagaimana ngadepin ujian begini. Ada orang, aduh payah banget dah pas corona ini, corona sialan dangkalan. Padahal sebelum ada corona ngeluh juga dia. Begitu. Jadi jangan begitu. Jangan aja, biasa aja. Dalam hidup ini biasa. Dilamun-lamunin juga. Mau bagaimana? Jangan kayak orang-orang. Kita harus diatur. Kita harus manajemen waktu kita. Waktunya ngaji, waktunya kerja, waktunya mancing. Pokoknya waktunya ibadah. Begitu aja hidup mah. Jangan dibikin susah. Begitu. Jangan mau dilamunin apa kita. Jangan dihabisin. Ada orang dari muda nih, siklus hidupnya rugi. Muda, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Kesehatannya dia korbankan untuk nyari duit. Ada itu anak muda yang model begini. Kesehatannya dikorbanin untuk nyari duit. Jadi sehat dijual sama dia kalau ibarat dagang untuk dapetin duit. Pas tua dibalik, duitnya dikorbanin untuk nyari. Buat apa hidup timbang begitu doang, muter-muter begitu doang. Muda kesehatannya dikorbanin buat cari duit, pas tua ngobrol lagi jajan. Ya Allah masih jajan. Jajan apa? Apotek. Jajan obat. Ngapain? Hati. Maka bangunlah jiwa dengan belajar tauhid yang benar. Nanti badan bakal ngikut. Bangunlah jiwanya, kuatkan tauhid, kuatkan iman. Imun akan kuat. Jangan kuatkan imun, biarin iman menurun, rugi. Iman mantap. Inilah ngaji sifat ini. Sebelum kita balik ke Allah, Allah itu Tuhan yang suci. Yang boleh dekat sama Allah yang suci-suci. Kita mandi dulu dengan air taubat. Jadi enak. Kalau udah tobat bisa dekat dan nikmat dekat sama Allah. Ini kita ngaji sifat ilmu tuh kayak begitu. Sadari Allah tahu. Besok kita bagaimana Allah tahu. Kita nggak tahu. Maka bergantung sama Allah. Jangan sampai putus dari hati. Allah tahu. Allah tahu. Ya Allah, kata Imam Haddad doanya yang punya ratib, Engkau tahu dengan jumlah dosa kami, ampuni. Engkau tahu dengan kesulitan kami, lapangkan. Engkau tahu dengan hajat kami, tolong tunaikan. Engkau tahu dengan hutang kami, bayar. Kasih jalan. Allah. Jangan ditaruh di otak kita corona sampai dibiri. Jangan. Allah tahu.
dosa kami, Allah tahu dosa kami, Allah tahu kesulitan kami. Enggak bakalan Allah telantarkan kami. Nyamuk aja dipikir rezekinya, apalagi kami. Yakin Allah tahu. Yang kurang ajar adalah kami, banyak enggak tahunya tentang adab kepada Tuhan. Maafin kami ya Allah. Begitu itu, agar supaya kita bahagia dan tenang. Kurang lebih demikian ngaji kita simak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa silakan.